Bagus. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama haleluya. Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih pada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada pagi ini untuk kami datang kepada Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami dengar itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Murah hati. Murah hati. Hidup harus bermurah hati. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, di dalam pengajaran firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang memberitakan kepada kita bahwa kita harus bermurah hati. Kita masuk, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, ini ucapan 9 kata bahagia yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan kita ambil satu saja, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini saudara, dalam pengajaran firman Tuhan ini, kita harus bermurah hati. Kenapa harus bermurah hati? Karena Tuhan sendiri adalah murah hati. Di dalam kehidupan Kristus, dia sangat murah hati, saudara. Ketika orang-orang yang berdosa, yang tidak punya pengharapan, sekarang ketika dia percaya kepada Kristus, dia menerima kemurahan daripada Tuhan. Nah, contoh-contoh kemurahan ini, saudara, banyak di dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam Alkitab. Contohnya, saudara, kita melihat banyak orang yang setelah mendengar firman Tuhan, setelah kenal dengan Tuhan, setelah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, orang itu berubah hatinya, saudara. Hidupnya berubah, ya, cara tindakannya berubah, cara berpikirnya juga berubah. Karena apa? Karena, ya saudara, Tuhan mentransfer kepada kita segala sesuatu yang tadinya kita tidak terpikirkan, tadinya kita tidak bisa lakukan. Ketika kita kenal Tuhan, disitulah kita dapat menjadi orang-orang yang dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu karena apa? Karena kemurahan hati Tuhan, saudara. Nah, dalam pengubahan-pengubahan ini tentunya, saudara, ada yang radikal, ada yang biasa-biasa saja. Nah, tentunya, saudara, kalau kita lihat ada orang yang radikal melakukan perubahan yang sangat drastis, itu dialami oleh para nabi, saudara. Ya, para nabi ketika bertemu dengan Tuhan, dia melakukan perubahan-perubahan yang radikal dalam hidupnya. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya sekarang, ya harusnya mengalami juga perubahan-perubahan itu, supaya apa yang Tuhan firmankan, ajarkan kepada kita, itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Nah, kemudian saudara, saya akan bawakan 3 ilustrasi
yang kita sehari-hari bisa mengerti tentang ilustrasi ini. Satu, saudara, kita banyak melihat tentang iklan di televisi, atau ya kita lihat di plang-plang di pinggir jalan iklan rokok, saudara. Ya, rokok itu dikatakan kalau merokok mengakibatkan kanker, darah tinggi, kencing manis, ya, jantung. Pokoknya penyakit-penyakit yang berat dituliskan di sana, saudara. Tapi apakah setelah orang itu melihat iklan, ketika dia membeli rokok, di bungkusnya ada peringatan itu, ya, penyakit-penyakit yang berat itu, apakah orang itu lantas berhenti merokok? Tidak juga, saudara. Bahkan mereka mengeraskan hati, nggak apa-apa. Saya sudah merokok sekian tahun kok nggak apa-apa. Nah, saudara, bahkan ya para dokter pun banyak yang merokok, saudara. Padahal para medis ini dialah yang mengobati orang-orang yang punya penyakit yang berat-berat itu. Karena akibat merokok ini. Nah, itu ilustrasi yang pertama, saudara. Jadi banyak alasan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tahu tentang bahaya merokok itu. Yang kedua, saudara, ya, di mana dikatakan seorang petani. Seorang petani, datanglah temannya. Pak, kenapa Bapak tidak menanam? Sekarang musim hujan. Kalau musim hujan itu, saya kan petaninya spesialisnya kentang. Bisa busuk semua itu. Jadi saya harus tunggulah waktu sampai musim kemarau baru saya tanam. Nah, saudara, ketika itu ya musim kemarau tiba. Temannya itu datang kembali ke petani itu. Kemudian bertanyalah orang itu kepada sang petani itu, Pak, sudah tanam sekarang itunya kentangnya. Sekarang kemaraunya terlalu lama. Semua danau-danau kering, ya. Kemudian irigasi kering. Kemudian sumur-sumur kering. Semuanya nggak ada air. Jadi saya akhirnya nggak tanam. Nah, itu juga, saudara, banyak alasan-alasan yang terjadi di antara kita. Itu, saudara, tentang seperti alasan-alasan yang seperti itu menyatakan kepada kita bahwa seseorang itu bisa tahu tentang pengajaran-pengajaran yang baik, bisa tahu tentang situasi-situasi yang baik, tapi tidak mau melakukan. Ya. Yang ketiga, saudara, orang semua tahu kalau olahraga itu menyehatkan badan. Ya, menyegarkan badan, menjauhkan dari segala penyakit kalau kita berolahraga dengan benar, dengan teratur. Tapi setelah tahu tentang olahraga yang benar, ya, bahwa itu adalah menyehatkan tubuh kita. Apakah banyak orang setelah tahu tentang olahraga yang menyehatkan itu, mereka berolahraga? Tidak juga, saudara. Tidak juga, ya. Bahkan mereka juga mengabaikannya dengan berbagai macam alasan. Nah, firman Tuhan pada pagi ini menegur kita, saudara, untuk kita menjadi orang yang murah hati. Tidak ada alasan apapun, saudara, yang dapat kita kemukakan di hadapan Tuhan tentang kita berubah menjadi orang-orang yang bermurah hati di dalam Tuhan. Murah hati itu kita melihat tetangga kita yang belum percaya. Apakah kita mempunyai hati murah hati kepada mereka? Bersaksi tentang
Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita setelah kita tahu tentang pengajaran Tuhan, kenapa kita tidak berikan kepada mereka? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan supaya setiap orang melihat, mendengar, ya, mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang murah hati, yang mau berkorban bagi kita, yang mau menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, yang tidak punya pengharapan di luar Tuhan, saudara. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-22, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-22 itu adalah buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini saudara, ini wajib. Ini hukumnya wajib, saudara, bagi orang Kristen untuk kita melakukan ini. Karena saudara, kalau sampai kita tidak melakukan ini di dalam Kristus Tuhan, ya saudara, kita akan berjumpa dengan pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Karena saudara, ini adalah yang diwajibkan. Dulu kita di dalam perjanjian lama kita mempelajari kewajibannya berat, saudara. Berat sekali dilakukan dengan, coba bayangkan ya saudara, kalau kita melakukan sembahyang atau kita masuk ke bait Allah zaman perjanjian lama, setiap kita seminggu sekali datang ke gereja gitu, bawa domba saudara satu atau kambing saudara. Harga kambing katakan 2 juta saudara. Jadi setahun ya, setahun itu minimal saudara, minimal kita harus bawa kambing domba itu 52 kambing ya saudara, setahun ya. Nah, bayangkan kalau 2 juta berarti udah 100 juta lebih. Bagi orang yang mampu tidak ada masalah, saudara. Uang itu tidak ada masalah. Kalau 2 juta sebulan ya, seminggu ya. Tapi kalau seandainya bagi orang yang tidak mampu, yang katakanlah hidupnya pas-pasan, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang melakukan firman Tuhan pada waktu itu? Kemudian larangannya yang sangat berat, saudara. Di dalam perjanjian lama itu ya, berat sekali lah larangannya. Kalau ada orang yang perempuan sebulan sekali mengalami pendarahan, itu dia duduk di meja, di kursi. Kita pun duduk di kursi itu juga mengalami kenajisan, saudara. Nah, hal-hal seperti itulah yang dihapuskan di dalam perjanjian baru, saudara. Dan kewajiban-kewajiban kita lebih condong bukan ke dalam daging kita, tubuh kita, tapi masuk ke dalam roh kita, saudara. Roh kita. Karena yang hidup, yang bergaul dengan Allah, yang mempunyai hubungan intim dengan Allah, bukan tubuh kita, saudara, tapi roh kita. Jadi Tuhan memimpin kita supaya kita itu mengalami perjumpaan secara pribadi, lepas pribadi di dalam roh kita, bukan daging kita. Karena daging kita ini udah penuh dengan segala kenajisan, kejahatan, dosa-dosa yang tak terampunkan, saudara. Makanya tubuh kita ini harus mengalami kematian. Inilah akibat dosa yang sangat membelit tubuh kita. Jadi Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan itu menyelamatkan roh kita dulu, saudara. Ya, menyelamatkan roh kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Diperbaharui hari lepas hari di dalam roh kita, saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lanjut lagi, saudara. Ya, kemudian
ada contoh-contoh yang tidak boleh kita lakukan sudah di dalam kehidupan orang-orang zaman dahulu maupun zaman di dalam perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini ada saya bawakan 2 contoh, saudara. Contoh yang pertama, saudara, dikatakan ada seorang raja yang bernama Ahab. Raja ini raja yang cukup terkenal, saudara. Ya, cukup terkenal karena pada waktu itu raja ini mengalami perjumpaan dengan Nabi Elia, saudara. Nah, dikatakan begini, saudara. Di dalam, saya tidak bacakan firman-Nya, saudara, tapi saya cuman sebutkan saja. 1 Raja-Raja 21, saudara, itu dikatakan Raja Ahab itu mempunyai istana, saudara. Di sampingnya ada kebun Nabot, saudara. Ada seorang petani orang Israel, saudara, yang bernama Nabot. Nabot ini punya tanah, saudara, punya tanah di samping istana Raja Ahab, saudara. Kemudian Ahab itu tertarik dengan tanah itu. Nah, disitulah, saudara, Ahab menawar tanah yang punya Nabot itu, Pak Nabot itu. Ditanya, gimana kalau saya beli? Kemudian Pak Nabot itu mengatakan begini, waduh, saya nggak bisa jual tanah ini, tuanku. Karena tanah ini adalah tanah warisan dari nenek moyang kami yang segininya gitu, nggak ada lagi. Nah, dari penolakan itu, saudara, Raja Ahab itu menjadi marah, saudara. Dia murung, dia marah, dia tidak mau makan, ya, seharian. Kemudian, saudara, istrinya yang bernama Isabel, Ratu Isabel, dia datang. Terjadilah dialog di antara Raja Ahab dengan Ratu Isabel itu. Kenapa mukamu murung? Kenapa gini, kenapa begitu gitu, saudara? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian saudara, disitulah Ahab bercerita kepada istrinya, Ratu Isabel itu. Diceritakan, itu si Nabot katanya, punya tanah aku mau beli dengan harga yang mahal, 3 kali lipat, mungkin 10 kali lipat. Tapi tidak mau jual orang itu. Kurang ajar banget. Dia tidak menghargai raja. Dia tidak menghormati raja gitu. Ya, dikatakan begitu. Akhirnya, saudara, Isabel punya siasat. Saudara. Dia punya ide jahat. Saudara. Kemudian Isabel mengatakan begini. Gampang itu tuanku, katanya. Udah, gini aja. Kumpulkan orang-orang Dursila, orang-orang jahat. Biarlah mereka mengelilingi Nabot. Simpen Nabot di paling depan. Kemudian orang-orang Dursila ini kita kasih upah untuk memfitnah Bapak Nabot ini, Pak Nabot ini. Dikatakan supaya mereka mengatakan bahwa Nabot sudah menghujat Allah dan menghina raja. Dan mereka akan melempari Nabot sampai mati, saudara. Nah, cerita ini, saudara, kemudian dilaksanakan oleh Raja Ahab itu. Dengan perintah raja, semua orang dapat berkumpul dengan cepat, saudara. Disitulah terjadi, saudara, fitnah-fitnah yang sangat keji kepada Pak Nabot ini. Akhirnya, saudara, Pak Nabot ini dihukum rajam sampai mati, dilempari batu sampai mati, saudara. Tapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di sana, saudara. Firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Ya, dikatakan di sana seperti, ya, dikatakan begini, karena yang melakukan siasat itu adalah Ratu Isabel, saudara. Ratu Isabelnya kena
kutuk daripada Tuhan. Dikatakan anjing-anjing akan menjilat darahmu dan memakan dagingmu sampai habis. Itu kejadiannya saudara beberapa tahun kemudian ketika Ratu Isabel meninggal. Saudara. Dia dimakan anjing sampai habis. Saudara. Nah disinilah kita melihat saudara kenapa Alkitab ini menceritakan yang sadis-sadis, yang jahat-jahat juga ada di dalam Alkitab. Inilah buku kehidupan, saudara. Buku kehidupan itu menceritakan bagaimana kita akan memilih hidup ini. Apakah kita akan memilih yang jahat atau kita akan memilih yang baik? Apakah kita akan memilih apa yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan menerima kemurahan. Itu ayatnya saudara itu berbicara tentang kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita pun akan menerima balasan-balasan yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kita pun akan menerima perbuatan-perbuatan jahat, saudara. Kalau tidak ketemu dengan, katakan begini, saudara. Mungkin perbuatan baik yang kita lakukan kepada seseorang, orang itu mungkin tidak membalas kita. Tapi ada orang lain yang akan membalas kita, saudara. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Orang itu, ya saudara, tidak bisa membalas kita. Tapi orang lain yang akan membalas kita. Nah, kalau seandainya kita melakukan kejahatan, mungkin saja, saudara, ya, kita tidak menerima pembalasan kejahatan dalam hidup kita. Tapi, saudara, firman Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Tidak pernah gagal. Ya. Kalau kita mungkin tidak mengalami pembalasan kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain, bisa saja kejahatan itu menimpa anak kita, saudara. Ya. Bisa saja menimpa cucu kita, saudara. Itulah yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu, ya saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam kutuk, ya saudara, ya, kutuk 1 turunan, 7 turunan, 3 turunan, 5 turunan, 7 turunan, itu terjadi. Ya, kemudian lanjut lagi ya saudara, lanjut lagi. Kemudian kita lihat lagi saudara di dalam satu lagi saudara, di dalam perjanjian baru ya. Di dalam Kisah Rasul 5 saudara, ada seorang keluarga yaitu suami istri ya. Mereka sepakat saudara di dalam penjualan tanahnya untuk sebagian disimpan, sebagian diberikan ke rasul. Tapi pengakuan mereka dengan sepakat, mereka mengatakan penjualan rumahnya atau tanahnya itu ya diberikan semua kepada rasul. Pengakuannya begitu. Tapi sebenarnya mereka menyembunyikan setengahnya. Sebetulnya saudara kalau kita melihat tentang kisah Ananias dan Safira itu saudara, sebenarnya mereka tidak bersalah kalau kita melihat begini. Katakanlah kalau mereka tidak memberi sekalipun kepada rasul-rasul pada waktu itu. Tidak salah, saudara. Rumah-rumahnya dia, tanahnya dia, saudara. Yang dia jual. Ya. Atau katakan begini. Kalau katakan mereka mengakui dengan jujur saja. Dengan jujur. Pak, saya jual tanah sekian. Saya separohnya buat rasul, bapak-bapak rasul. Ya. Setengahnya lagi kami akan pakai untuk kami beli lagi rumah yang lebih kecil atau untuk berdagang, untuk modal kami, Pak. Salah nggak? Enggak salah, saudara. Kalau mereka pada waktu itu melakukan kejujuran yang benar di hadapan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Ananias dengan Safira ini, mereka
berbohong kepada Tuhan, saudara. Nah ini saudara, ini bayarannya sangat mahal dan sangat singkat, saudara. Dikatakan ketika itu ya, ketika Ananias mengatakan kebohongan, setengahnya dia simpan, setengahnya dia berikan kepada Rasul, tapi dia katakan ini Pak kepada Rasul itu dikatakan ini semua kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Di sana saudara, di sana terjadi kematian yang mendadak. Tiba-tiba Ananias mengalami serangan jantung yang sangat cepat waktunya, saudara. Dan dia mati. Kebetulan Safira, saudara, sedang ada di luar. Zaman dulu kan belum ada handphone, saudara. Zaman dulu kan belum ada telepon, gitu, saudara. Safira ini ada di luar kota. Nah, kemudian, saudara, dengan singkat, jadi kan kebiasaan orang Yahudi itu nggak boleh menunda-nunda kalau ada yang mati cepat dimandikan, dikapanin, dan langsung dikubur, saudara. Dikuburnya maksudnya dimasukin ke gua gitu, gua ya. Kemudian ditutuplah dengan batu yang besar. Nah, ini Ananias ini setelah meninggal tidak tunggu banyak waktu lagi, dia langsung dimandikan, dikapanin, dan dikubur. Orang-orang yang mengubur dari Ananias ini baru datang ke rumah. Kemudian Safira, sang istri dari Ananias ini, datang juga, saudara. Ketika datang, Ananias ini ditanya oleh Rasul, Safira, benarkah penjualan rumah ini sekian? Penjualan rumah yang kamu jual itu sekian? Karena ada kesepakatan di antara suami istri, saudara. Ini Safira juga mengatakan benar kepada para rasul pada waktu itu. Akhirnya, saudara, Rasul mengatakan, kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Tuhan. Dan hari itu, saudara, pada detik itu juga, pada jam yang itu juga, saudara, ketika Safira mengaku bahwa benar penjualan rumah kami sekian, terjadilah kematian yang kedua di rumah itu. Nah, cerita ini, saudara, cerita memberikan kepada kita kenapa firman Tuhan ini ada di dalam Alkitab, saudara. Ini adalah sebagai rambu-rambu, ya, saudara. Itu adalah sebagai rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa artinya rambu-rambu, saudara? Itulah peraturan-peraturan. Contohnya begini, kalau kita ya naik motor, kemudian ada perboden, kita tidak boleh masuk ke jalan yang ada plang, tidak boleh masuk. Kemudian kita masuk saja karena memang kita tidak tahu, saudara. Nah, setelah itu tiba-tiba ada mobil patroli dari depan. Dengan serta-merta Pak polisi itu menyetop kita, saudara, ya, menyetop kita. Nah, di dalam dialognya kita pasti mengatakan begini, Pak, saya nggak tahu, ini nggak boleh masuk ke sini. Tapi Pak polisi ini mengatakan, kamu sudah masuk, walaupun kamu tidak tahu, ini plangnya sudah ada dari kemarin, katakanlah dari setahun yang lalu, gitu. Ya Pak, saya tidak tahu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya pernah masuk ke jalan sini, tidak ada plang perboden. Tapi sekarang tiba-tiba saya kena tilang, Pak. Bagaimana ini caranya? Ya Pak, saya minta maaf dah sekali inilah. Nggak bisa, saudara. Ya, peraturan sudah ada, itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara. Kalau nanti kita bertemu dengan Tuhan, apa yang akan kita lakukan kalau semua yang ada di dalam Alkitab itu menuduh kita, saudara? Ya, apa yang terjadi seandainya pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam kitab
Alkitab itu ya ditujukan kepada kita, saudara. Inilah yang harus kita wanti-wanti. Tidak ada alasan apapun, saudara, yang dapat menahannya. Karena Kristus adalah Tuhan yang benar. Kristus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, yang sudah menyelamatkan kita, tapi dia punya peraturan-peraturannya. Peraturan-peraturannya itu ada di dalam Alkitab. Supaya kita hati-hati di dalam langkah-langkah kita mengiring Tuhan. Kita memang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan sampai, saudara, keselamatan itu dinodai oleh kesalahan-kesalahan kita yang kita punya alasan-alasan tertentu yang akan kita sanggah di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun, saudara, alasan yang dapat menyanggah kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian, saudara, saya akan lanjutkan ya yang terakhir. Yang terakhir, saudara, di dalam 1 Korintus 6, saudara, ayat yang ke-10, saudara, dikatakan begini. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 ini dikatakan, ya, saudara, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara, kenapa kita harus bermurah hati menghindari ini semua, saudara? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini berbicara, saudara, tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya, supaya kita tahu ini rambu-rambunya, ya, ini peraturannya, ini yang Tuhan inginkan kita hindari, saudara. Jangan sampai kita punya alasan-alasan yang senantiasa sepertinya benar untuk membenarkan tindakan-tindakan kita. Padahal itu adalah sangat-sangat merugikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita senantiasa menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Tuhan. Ya, rugi. Jangan sampai. Supaya semua orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk di dalam kemuliaannya. Masuk di dalam pemerintahannya bersama-sama dengan Kristus. Itu tujuan Allah, saudara. Tujuan Allah. Tapi kadang-kadang ya, saudara, kita punya argumen-argumen, alasan-alasan yang senantiasa sepertinya membenarkan kita. Jangan. Di dalam Tuhan semuanya itu harus menjadi orang-orang kita ini menjadi orang-orang yang benar, berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita sebagai pedoman hidup yang menuntun kita kepada dari kemuliaannya kepada kemuliaannya yang lain. Dari kemuliaannya ini kepada kemuliaannya yang lain lagi, saudara. Itulah yang saya dapat sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Berikan kepada kami Tuhan ketaatan, kesetiaan, kekudusan yang Tuhan berikan untuk kami menempuh di dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menerima Tuhan kemuliaan yang Tuhan berikan di mana kami
yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berkenan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kemuliaan-Nya lebih dalam lagi. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk semua jemaat-Mu di CMC Eklesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Baik kesehatan, baik keluarga, baik damai sejahtera, sukacita, Amin. penyertaan daripada Tuhan. Terutama Tuhan kami berdoa untuk usaha pekerjaan, untuk ekonomi mereka Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Ulangan 28 ayat 1-14 tergenapi dalam kehidupan semua jemaat-Mu di Eklesia ini. Di mana Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Mereka diangkat tinggi menjadi kepala, bukan ekor, ditinggikan oleh Tuhan, bukan direndahkan. Apa saja yang mereka kerjakan ya Tuhan, senantiasa berhasil, beruntung, dan sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu Pak Yos, dengan istri, dengan Pak Budiono, dengan seluruh pengerja dalam nama Yesus. Berkat-berkat, kedahsyatan, kehebatan, kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan turun atas hamba-Mu dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Keberadaan pelayanan hamba-Mu, keluarganya diberkati, kesehatannya diberkati, semua Tuhan, doa-doa yang dipanjatkan didengar Tuhan, dijawab Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di dalam pelayanan daripada keluarga Pak Yos. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati, sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Amin. Baik, saudaraku sekalian, kita diberkati oleh firman Tuhan ya. Mari kita kembali, saya ingatkan untuk kita melakukan bagian kita, yaitu setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Itu menjadi rema bagi setiap saudara dan saya, dan menjadi ingat-ingatan bagi saudara dan saya untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Andro Hendy, pelayanan dan keluarganya semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi. Dan mari kita akan mendengarkan info untuk sepekan mendatang. Baik, ibadah kita di bulan ini kita masih ada online ya, untuk satu kali lagi mungkin ya. Masih online di Zoom meeting kita setiap minggu pukul 8 pagi. Dan mari saya sekali lagi mengajak setiap kita, mungkin ada teman-teman kita, saudara kita yang lain yang belum mengikuti ibadah, boleh kita ajak, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Kita bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama dan duduk memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya pemulihan demi pemulihan Tuhan sedang kerjakan bagi saudara dan saya, dan setiap keluarga diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya, persembahan online bisa disalurkan melalui rekening BCA atas nama Bapak Budiono Linui selaku bendahara CMC Eklesia